anak muda itu sebetulnya punya inovasi yang bisa dibilang lebih dan punya semangat yang lebih. Jadi dimanapun kita, tetaplah berkarya, tetaplah tunjukkan bahwa yang muda itu sanggup dan mampu. Jadi jangan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini dapat bertemu dengan salah seorang pemimpin muda yang pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu terpilih sebagai Bupati Kabupaten Sijunjung. Dan hari ini beliau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Beliau Pak Beni Dwifa Yuswir, SSTP MSI. Ya. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana akhir pilkada ini, masih ada yang perlu diselesaikan? Saya panggilnya apa ini? Bagusnya Pak Dewan. Iya Baja. Bebas ya? Ya bebas. Oke, siap. Jadi memang suatu tantangan baru. Betul. Karena kami sendiri sebetulnya aktif di birokrasi. Latar belakang kami sebetulnya adalah birokrasi tulen, karena sekolah pemerintahan. Kami dibesarkan di Lembah Manglayang di Jatinangor, STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, yang sekarang mengganti nama sebagai Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tentu darah birokrasi ini juga diturunkan oleh ayahanda, karena beliau juga merintis karir itu dari honor daerah. Nah, jadi jabatan beliau bertahap sampailah posisi sekarang. Karena birokrasi sudah mendarah daging, posisi terakhir kami itu sebelum mencalonkan adalah sebagai Kepala Bapeda. Nah, tentu Bapeda ini sebetulnya OPD yang meramu seluruh kegiatan pemerintah daerah. Dapur daerah ya? Dapurnya. Ya. Nah, makanya Pak Bupati, saya ketika melihat profil Pak Bupati, diskusi dengan beberapa teman yang ada di sini, salah satunya Bapak profilnya saya lihat mantan Kepala Bapeda, mantan Kepala Perizinan. Wah, ini komplit sekali. Sebab memang di banyak daerah, kepala daerah agak kagok, arti kata ketika pembahasan APBD belum paham postur, menempatkan skema postur APBD. Sebab rata-rata banyak yang tidak pernah masuk di Bapeda. Ya. Walaupun orang birokrat, tapi kalau tidak pernah di Bapeda memang agak kesulitan. Tapi dengan pengalaman Pak Bupati ini makanya saya sangat optimis dengan Sijunjung ke depan. Semoga target Pak Bupati percepatan pembangunan bisa dilakukan. Ya. Jadi memang awalnya kami juga dari staff. Jadi setelah tamat 2008 dari Jatinangor, kami lanjutkan pendidikan itu di IIP, Sekolah Pemerintahan lagi, Sekolah Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pasca Sarjana. Nah, jadi setelah Pasca Sarjana 2010 kami sampai di Sijunjung lagi. Nah, itu mulai dari staf juga. Nah, dari staf karena pangkat sudah 3B, otomatis ada peluang untuk mendapatkan promosi jabatan. Yeah. Masuklah eselon 4. Nah, di eselon 4 itu di Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sekarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, disitulah mengurus persoalan nagari, desa secara Indonesia. Jadi lama di sana, dapat promosi lagi, tentu dengan usia yang masih cukup muda. Memang tantangan terberat sebetulnya ketika masih muda mendapatkan jabatan itu masih dianggap tidak mampu. Betul. Nah, disitulah sebetulnya tekad kami secara pribadi membuktikan ke masyarakat, ke pimpinan bahwa tidak ada yang tidak bisa. Nah, karena memang bekal, di samping bekal ilmu pemerintahan yang kita dapat di kampus, tentu ada beberapa masukan lain, penyesuaian. Nah, inilah yang membuat kepercayaan pimpinan untuk menjabatkan kami posisi setelah eselon 4 itu adalah sekretaris camat. Nah, di sini di Kecamatan Sijunjung. Setelah 3C pangkat naik sampai 3D, dipercaya lagi oleh pimpinan sebagai camat waktu itu di Kecamatan Sijunjung juga.
Nah, 2015 syarat untuk menduduki jabatan eselon 2 kita harus lelang jabatan. Bersaing dengan teman-teman di sekitar, ada asesmen, kita ada psikotes dan lain sebagainya, keluar juga nilai. Nah, akhirnya dipercayalah sebagai kepala dinas perizinan. Ya, itu pertama eselon 2. Itulah pertama eselon 2. Iya, Memang paling diragukan waktu itu karena paling muda, melihat kondisi perizinan di Sijunjung belum sesuai dengan yang diharapkan, kita coba bikin sistem. Inovasi ya. Inovasi sistem yang mungkin mengurus izin itu cukup dari rumah. Tidak perlu datang ke kantor. Memanfaatkan teknologi. Pakai teknologi, akhirnya mulailah datang kepercayaan dari DPRD. Nah, dari DPRD, awalnya kita bikin sistem tidak pakai uang, disiapkanlah uang. Nah, dan itu dibuktikan oleh beberapa bapak dan ibu DPRD yang ikut Support. mengurus izin. Betul. Nah, mereka ada urus izin IMB, ada mengurus izin usaha. Nah, setelah selesai baru mereka yakin, oh betul, ternyata perizinan sekarang tidak berbelit-belit lagi, yang konteksnya izin itu syarat dengan uang pelicin. Betul. Birokrasi yang berbelok-belok, panjang, masa waktunya lama, dan itulah kepercayaan pertama dari masyarakat banyak bahwa oh ternyata bisa. Nah, ternyata yang muda tidak selalu gagal lah, artinya tidak sanggup untuk mengemban amanah yang berat gitu. Artinya underestimate dari publik, Pak Bupati buktikan dalam bentuk terjawab prestasi ya. Ya. Itu pertama di eselon 2 ya. Ya. Karena yang kelihatan juga waktu itu di eselon 2. Nah, setelah itu beberapa tahun eselon 2 ada penyesuaian jabatan, anjab, analisa jabatan. Di asesmen lagi, itu pihak ketiga kalau nggak salah itu pakai UNP dan Bung Hatta waktu itu, keluar lagi nilai. Alhamdulillah kami di peringkat pertama. Nah, kami tidak yakin ketika diamanahkan sebagai kepala Bapeda, karena Bapeda itu syarat dengan pengalaman, jam terbang ya, senioritas di ASN yang orang dekatnya Pak Bupati dan sebagainya. Setelah di Bapeda, kita buktikan lagi. Nah, kita perbaiki lagi sistem, mulai dari e-planning, bagaimana bisa masyarakat mengakses langsung tanpa harus musrembang dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebetulnya niat awal kami ingin pindah ke jalur politik. Berat? Iya, karena di usia masih sangat muda waktu itu, 34 tahun. Dan banyak masyarakat seperti tadi ya. Pangkat 4B dengan berhenti kemarin 4C dengan usia yang sangat muda, tidak ada yang percaya. Nah, disitulah sebetulnya muncul karena di Bapeda terbukalah seluruh pembangunan yang ada. Mana sisi terlemah pemerintah daerah yang belum optimal. Betul. Di mana kelebihan pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan ya. Iya, disitulah kami diskusi dengan orang tua. Beliau tidak mengizinkan. Awalnya nggak mengizinkan? Tidak mengizinkan. Karena ini gambling terlalu tinggi ya. Harus berhenti. Karir birokrat sedang menanjak. Pak Bupati sudah mulai menyampaikan ide itu ya. Itu di bulan November di tahun 2019 di awal kami sudah sampaikan, orang tua menolak. Nggak usah lah, birokrasi aja, dan karir untuk mendekati sekda, pindah ke provinsi atau kementerian itu cukup terbuka. Orang susah jadi PNS, kenapa harus berhenti? Tapi setelah kami yakinkan, tujuannya ini, pembangunan itu harus berlanjut, harus continue. Kalau tidak, kita akan kembali lagi ke nol dengan visi dan misi yang baru. Betul. Nah, kami yakinkan, berulang. Ternyata memang kesulitan kami meyakinkan orang tua waktu itu. Pergilah waktu itu kami kembali ke rumah dan ceritalah dengan keluarga besar, keluarga istri, karena basic keluarga istri juga politikus. Ya udahlah, berhentilah. Kalau memang niatnya sudah ingin bangun Sijunjung, karena di Bapeda itu kan kelihatan semua. Betul. Cuma kan tidak ada kekuasaan untuk bisa mewujudkan itu. Betul. Yang mutlak itu bisa kepala daerah. Kemana itu kepala daerah. Sepakat. Ketika tidak sampai apa yang dituju itu, punya hak untuk menggeser, memberhentikan dan lain sebagainya terhadap OPD yang pengeksekusi ini. Nah, di situ disampaikan. Jadi pulang ke rumah bahkan ada support dari keluarga istri. Artinya dua keluarga lah ya. Keluarga istri
sudah support, tinggal dari keluarga. Dari keluarga inti. Iya. Nah, akhirnya kami coba yakinkan terus, butuh waktu karena saking tidak responnya waktu itu keluarga, beliau kasih 4 syarat. Iya. 4 syarat yang mungkin konteksnya nggak mungkin nih sanggup anak Betul, saya betul. gitu. Betul. Yang pertama harus ada dukungan dari Kamang Baru. Kenapa Kamang Baru? Karena itu kampungnya Pak Bupati. Iya. Nah, kampungnya Ayahanda. Iya. Kalau tidak restu, nggak usah maju. Nah, itu konyol. Itu syarat pertama ya? Syarat pertama. Iya. Nah, jadi karena syarat pertama memang agak sulit diwujudkan, kami coba sendiri tanpa ada supporting dari Ayahanda. Iya. Memang tidak ada dari orang tua. Karena tidak ada supporting dari orang tua, kami coba terus, kami temui tokoh-tokoh, juga belum percaya tokoh-tokoh. Nggak mungkin lah, janganlah. Masih Birokrasi muda. saja, masih muda ini. Iya. Karena muda ini konteksnya, ya. Sanggup nggak gitu? Jadi mindset masyarakat kita masih mindset lama ya? Masih. Ya. Beberapa waktu kami coba komunikasi terus dengan beberapa tokoh, mendapat respon yang baik ternyata. Kita kumpulkanlah, kita coba rapat dan mereka merestui. Pulang ke rumah, sudah dapat syarat yang pertama. Iya. Yang kedua, pasangan siapa? Dicarilah siapa yang terbaik. Tentu kesulitan juga. Betul. Karena memang siapa yang mau percaya gitu. Betul, betul. Karena komunikasi pribadi pun ke beberapa person pasti ya kamu masih kecil, udahlah kalau mau maju nomor 2 lah gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang ditemui selama masa kampanye itu. Sampai akhirnya ada kesepakatan dengan Pak Haji Iradatila. Beliau politikus, mantan anggota DPRD 4 periode. 3 di kabupaten, 1 di provinsi. Udah matang ya? Nah, dengan usia sebetulnya beliau masih muda. Dulu jadi anggota DPRD juga di usia 24 tahun. Iya. Anggota DPRD termuda waktu itu. Karena ada chemistry baik, komunikasi bagus, beliau mau mendampingi, kami laporlah ke orang tua dan barulah mulai ada respon baik dari keluarga. Iya. Oke lah kalau memang mau, siapkanlah diri. Cuma karena waktu sangat singkat, karena keputusan kami untuk maju itu baru di November 2019. Last minute ya? Nah, kalau sempat tidak diundur kemarin, kita nggak tahu hasilnya. Betul. Nah, jadi memang keinginan maju itu murni dari kami sendiri. Iya. Nah, karena memang ingin percepatan pembangunan, karena kami lahir di sini dan besar tumbuh sekolah. Cuma merantau itu kuliah lah. Baru kembali lagi dan itulah yang membuat keinginan untuk membangun sini itu lebih cepat lagi gitu. Tentu dengan koneksi dan jaringan dan perhitungan dengan hasil survei dan lain sebagainya, itulah yang dilakukan. Ini menarik nih Pak Bupati. Yang pertama saya lihat tadi Pak Bupati nyampaikan meskipun berasal dari keluarga politisi, dari birokrat, orang tua pindah ke politik. Tapi karir Pak Bupati lalui dengan normatif. Iya. Semua proses diikuti, tidak ada karbitan. Tidak ada. Semua tahapan dilalui. Sampai bahkan masuk ke eselon 2, jadi kepala dinas perizinan, kemudian jadi Bapeda. Ini semua melalui proses yang normatif. Kadangkala kita melihat juga ada beberapa tempat yang dikarbitkan, tapi Pak Bupati maju dengan keyakinan sendiri dan kemampuan yang Pak Bupati yakin bisa lakukan. Dan Pak buktikan dengan prestasi. Kemudian ini biar masyarakat tahu juga, kadang-kadang ini saya cerita sedikit, Pak Bupati ini putra incumbent Pak Bupati Kabupaten Sejunjung yang saat ini ya Pak ya. Saat ini. Mungkin orang berpikir ini orang tuanya yang ngotot. Kalau bahasa sekarang ada ya understatement yang bilang politik dinasti apa segala macam. Tapi dari yang Pak Bupati sampaikan bahkan tidak dapat restu. Tidak diizinkan. Karena terus terang saya sendiri pun nyampaikan ke teman-teman di sini. Ini keputusannya cukup berani nih, di ketika karir birokratnya sedang naik menanjaknya, karena Bapeda itu channelnya ke Sekda gitu. Betul. Rata-rata Sekda itu alumni Bapeda. Iya. Karena sudah paham bagaimana postur APBD daerah itu. Pak Bupati melihat kondisi daerah dan yakin punya kemampuan, meskipun barangkali
mindset masyarakat kita masih belum memberikan kepercayaan kepada kalangan muda. Tapi menarik juga fenomena dewasa ini, meskipun secara umum barangkali masih ada underestimate terhadap anak-anak muda untuk jadi pemimpin daerah, tapi banyak yang animo masyarakat juga. Dibuktikan banyak saat pilkada kemarin anak muda yang jadi kepala daerah. Nah, ini menarik nih. Jadi biar masyarakat tahu juga Mbak Bupati karirnya dilalui secara normatif. Yang kedua, keinginan maju ini bukan karena dorongan orang tua. Bukan. Tapi memang Pak Bupati melihat lahir besar di sini, bahkan keluar cuman untuk mengenyam pendidikan. Iya. Kembali lagi ke sini berkarir di birokrat, melihat bagaimana pergerakan pembangunan Sejunjung. Iya. Artinya Pak Bupati seperti disampaikan tadi, ketika di birokrasi baru jabatan kasih, kabid itu punya keterbatasan untuk membuat inovasi. Tapi ketika eselon 2 sudah bisa melakukan inovasi terbatas. Iya. Tapi ketika ada hal-hal benturan, tidak bisa juga karena di atas kepala dinas masih ada, ada sekda, ada bupati. Akhirnya Pak Bupati berpikir untuk merubah ini, melakukan inovasi dan percepatan, meningkat pembangunan yang ada saat ini, perlu ambil top levelnya. Betul. Nah, akhirnya dengan keputusan itu, Pak Bupati putuskan untuk maju. Meskipun dapat resikonya berhenti. Pertama berhenti, yang kedua belum mendapat restu sepenuhnya dari orang tua dan keluarga. Nah, ini menarik barangkali. Jadi saya lihat biar masyarakat tahu juga bahwa Pak Bupati maju ini bukan karena orang tuanya ngotot, tapi memang Pak Bupati yakin ingin berbuat, ingin memberikan kontribusi melakukan percepatan pembangunan di Sejunjung. Karena bagaimanapun Sejunjung ini memang dari posisi sebenarnya kurang strategis, bukan di pelintasan ibu kotanya ya, tapi di daerah yang memang harus masuk dulu ke dalam. Kalau enggak kita nggak ketemu. Iya betul. Nah, kira-kira dengan hasil pilkada ini, alhamdulillah masyarakat memberikan amanahnya kepada Bupati, meskipun barangkali masih ada proses yang harus diselesaikan di MK, nanti ada keputusan KPU. Sebelum itu tentu hasil ini tentu bisa jadi barometer bagaimana masyarakat melihat apa yang Bupati niatkan, apa itu yang harus dilakukan, mendapat respon yang baik dari masyarakat Sejunjung. Tentu pertama saya ucapkan selamat. Dan saya doakan moga-moga lancar sampai proses pelantikan nanti. Tapi di situ tentu ini bukan juga berarti Pak Bupati bisa istirahat. Malahan inilah startingnya Pak Bupati akan semakin sibuk. Betul. Akan berkurang waktu untuk keluarga, lebih banyak fokus di sini. Nah, kira-kira apa yang Pak Bupati, langkah Pak Bupati, persiapan Pak Bupati? Karena dalam kondisi seperti ini akan banyak pihak yang datang. Baik yang memang benar-benar berjuang ke kita maupun yang mengaku berjuang ke kita. Ini kan agak beratnya Pak. Betul. Kalau udah menang nih kita semua mau jadi kawan ini. Iya. Nah, ini apa langkah-langkah Bupati? Termasuk nantinya saya yakin nih, di birokrat sini kan sudah muncul isu-isu nih. Padahal kita belum nyampe apa-apa, tapi udah muncul isu ini itu segala macam. Tentu di sini kearifan, kebijaksanaan Bupati. Ini apa? Bagaimana Bupati menyikapi ini? Ini euforia istilahnya kan? Betul. Posisi euforia. Jadi sebetulnya itulah kelebihan mungkin kalau calon bupati itu dari Bapeda. Karena pertama kita tidak ada start itu dari nol. Karena kita beranjak itu dari kondisi existing terakhir kita. Karena di perencanaan yang kita buat ketika di Bapeda, insya Allah tahun ini itu perencanaan yang masih kami buat. Cuma ada sentuhan baru ketika pilkada karena dapat isu baru, punya masukan-masukan yang lain, itulah yang nanti akan kita terjemahkan menjadi kegiatan baru. Cuma kita diperkuat tidak akan perencanaan yang sudah ada. Ya. Kita tidak mulai dari nol lagi. Kita mulai dari starting sekarang untuk percepatan apa lagi. Di mana kelemahan kemarin kita akan support lebih sesuai dengan visi misi. Sepakat saya tuh Bupati. Karena banyak kepala daerah ketika sudah menang dia gak kagok. Bingung apa yang mau dilakukan. Tapi dari latar belakang Pak Bupati Bapeda yang sudah merancang perencanaan daerah, ya tinggal start aja. Tinggal jalan. Menarik ya. Nah, di mana kelemahan di situ nanti kita akan support lagi. Atau di mana yang memang kurang cocok dengan kondisi karena kita menyesuaikan dengan kondisi real kita sekarang, ya di situ nanti kita akan ganti. Tapi setidaknya kita tidak mulai dari nol lagi. Betul. Nah, memang yang datang pasca pemilihan itu luar biasa. Bahkan yang kami sadari sendiri tidak ikut pun merasa paling berjasa. Nah, itu lumrah setiap pilkada. Normatif ya. Nah, cuma konteksnya kami tentu kita akan right man and the right place. Kita akan posisikan orang yang tepat,
orang yang siap di posisi yang tepat. Bukan dasar like atau dislike Tidak, ya, tidak tapi like memang and the right man on the right place. Ya. Karena memang target kami adalah ingin bangun Kabupaten Sijunjung yang serius lah. Tentu level loyalitas tetap kita akan berikan di peringkat pertama. Kenapa? Karena yang loyal lah yang mau Bekerja menerjemahkan maksimal. dan Sepakat. bekerja maksimal. Sepakat. Nah, Saya itu merinding nih apa? Pak Bupati. Saya memang mendoakan nih Pak Bupati. Amin. Harapan, cita-cita Pak Bupati ini memang 1-2 tahun ini kelihatan sama Insya saya. Allah. Inovasi, Nah, pergerakan barangkali yang lalu sudah baik, tapi dengan adanya anak muda menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Sijunjung ini, yang kemarin pergerakannya mungkin 40-60, sekarang saya maunya 80-100 saya lihat dari 120 kan? dari optimisme Pak Bupati ini. Siap. Ya. Memang gitu. Ya tentu kita tidak akan singkirkan senior-senior, tidak. Karena memang mereka lah senior-senior inilah, beliau-beliau ini yang sudah berpengalaman. Nah, dengan sentuhan anak muda, sentuhan pemikiran baru, inovasi baru, Kolaborasi dengan yang tua ya. Nah, itu. Jadi kita akan gandeng nanti mungkin kalau posisi top levelnya eselon 2-nya sudah senior, kita akan dampingi dengan yang muda. Iya. Atau kita balik. Kalau memang ada yang muda potensi, kita harus dampingi dengan yang senior. Kolaborasi. Setidaknya ya kalau yang muda ini kan kalau terlalu kencang lah Betul. bisa offset juga. Sip. Nah, ada yang mengingatkan, setidaknya kita harus bekerja sama lah. Artinya Sijunjung ini punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Cuma memang ada beberapa yang tidak bisa naik, masih tiarap karena kondisi budaya birokrasi. Betul. Nah, memang polanya sederhana sebetulnya. Kalau untuk ASN ini kan karena sudah terbiasa dengan birokrasi yang terbilang cukup santai, ya masuk, pulang jam 4 dan lain sebagainya. Nanti kita akan bikin sistem. Sepakat sih. Nah, kalau sistem rasanya tidak perlu ada marah-marah lagi, tidak perlu Sepakat lagi saya. gitu. Artinya membenahi manusia ini tak perlu kita ribut-ribut, Tidak tapi perlu. dengan sistem. Kita buat sistem. Nah, kita buat pola target kinerja mereka. Kalau tidak sampai, ya dengan sendirinya sistem lah yang akan menseleksi mereka gitu. Mau jadi yang terbaik, lakukan terbaik. Siap, itu dia. Kalau tidak, maka terima konsekuensi. Terima konsekuensi. Berdasarkan sistem. Sistem saja. Sepakat. Nah, jadi Ini apa mimpi Pak Bupati terhadap Sijunjung? saya punya mimpi yang luar biasa untuk Sijunjung. Di Sumatera Barat, Sijunjung punya pertama sumber daya alam yang mungkin kami rasa tidak ada tandingannya. Batu bara, Sauluto habis, kita Sijunjung masih punya. Sudah mulai apa ya? Ya, migas Iya. satu-satunya yang ada di Sumatera Barat yang sudah dieksploitasi itu di Sijunjung. Walaupun sekarang masih kondisi Belum maksimal mereka sedang ya. berjuang, Ya. ya masih dominan gas. Di samping sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kita punya khusus di ASN kita punya lulusan-lulusan terbaik sekolah di universitas di Indonesia. Lengkap, UI, ITB semua kita punya. Jadi tinggal kita memanage dan masyarakat kental dengan budaya Minangkabau. Iya. Jadi kalau nanti Pak Dewan bisa jalan-jalan keliling Sijunjung, sebentar saja nanti suruh putar ke sini ke belakang, kita punya perkampungan adat yang masih hidup masyarakat Sijunjung dari zaman dulu sampai sekarang dengan budaya yang masih kental. Kearifan lokal yang masih jaga. Kearifan lokal masih terjaga. Di sini kalau meninggal pun kalau tidak hadir, wah itu jadi persoalan. Iya, iya. Nah makanya punya budaya banyak, ada tobo kongsi dan lain sebagainya. Dan kebetulan kami sekarang sedang menyelesaikan disertasi. Nah dalam kuliah S3 kita ambil kearifan lokal yang itu. Tema itu ya. Nah jadi Saya untuk pun mengangkat titip lagi nih gitu. Pak Bupati ke Bupati. Tadi Pak Bupati sampaikan di sini ada salah satu barang kearifan lokal berupa perkampungan adat ya. Saya titip pesan sekali, titip harapan karena ada beberapa tempat di Sumatera Barat ini destinasi wisatanya malahan mereka buat destinasi luar, dibuat apa daerah lain, negara lain, Betul. tidak mengedepankan, mengangkat kearifan lokal. Padahal wisata dunia itu bukan seperti itu. Apa yang ada di tempat itu yang kita kedepankan, itu yang kita kembangkan, itu yang kita lestarikan. Karena wisatawan internasional itu yang tertarik seperti itu. Kalau yang ada di tempat mereka nggak akan lihat tempat kita. Maka saya titip itu dijaga, bila perlu bisa jadi heritage Indonesia nanti. Betul. Jadi sekarang kita dalam pengusulan
matrilenialnya Minangkabau itu menjadi warisan budaya UNESCO. Kita sedang siapkan karena memang pandemi COVID juga kita cukup terkendala dengan beberapa sektor. Nanti silahkan jalan-jalan ke belakang, tidak paling belakang rumah ini, tidak terlalu jauh lokasinya. Nah kita mau ganti nama, janganlah perkampungan adat karena Baduy punya perkampungan adat, di sini punya, ini punya. Kita pasti punya kearifan ya. Nah nama. kita gantiin ya setidaknya sebangsa ya, seperti lorong waktu Minangkabau yang mungkin yang sudah merantau jauh ke Amerika, kehilangan identitas seperti apa mendidik anaknya, bisa titip di sini. Betul. 6 bulan, setahun, sebulan, seminggu. Nah tentu mereka akan belajar seperti apa budaya Minangkabau lagi. Karena Minangkabau diakui di dunia matrilineal yang melalui garis keturunan ibu, yang insya Allah itulah yang si junjung salah satunya yang kita punya yang sangat kuat sekarang. Di samping ada kita Geopark Siloke. Nah insya Allah dengan potensi-potensi ini harapan kami si junjung itu harus berada di topnya Sumatera Barat. Potensi sumber daya alam luar yang biasa. Pak Bupati sebutkan tadi ini salah satu indikator untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kendala si junjung selama ini memang kenapa tidak dari dulu? Pasti orang berasumsi, loh kan sudah ada dari dulu. Nah, dulu setelah Damasraya pisah dengan kita 2003 itu 70% kita kawasan hutan. Jadi potensi-potensi yang ada itu kita tidak bisa garap. Belum bisa garap. Nah itulah perjuangan Pak Bupati yang sekarang. Beliau pertaruhkan itu, perjuangkan gimana bisa menemukan status kawasan itu. Dan sekarang posisinya sudah 47-53%. Seluruh potensi batu kapur kita. Jadi kalau mau cari batu kapur, wah Riau kan punya industri kertas itu. Ada RAPP, ada Indakiat. Kita punya stok mungkin untuk ratusan tahun ke depan. Luar biasa nih Pak. Nah, karena memang sepanjang bukit barisan yang ada di daerah selatan arah ke Kiliran Jawa itu, kiri kanan itu bukit kapur semua. Nah, ada brightness di situ, ada kalsium, ada dolomit dan lain sebagainya. Nah, inilah ke depan kami harapkan memang seluruh ini harus untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Artinya perlu master plan yang kita sudah mulai di Bapeda, kita sudah siapkan ini wilayah pertambangan kita sudah plot beberapa wilayah termasuk migas, ini wilayah industri kita dan lain sebagainya, kita sudah rancang. Nah, tinggal sekarang lagi kerja keras pemerintah daerah dan dukungan seluruh masyarakat mungkin Indonesia yang niat ingin investasi di Sijunjung. Kami akan tampung dan insya Allah investasi di Sijunjung gratis. Ini menarik ini. Jadi saya pribadi mendoakan moga-moga niat baik Pak Bupati ini diijabah Allah, dan apa yang sudah disampaikan saat kemarin kontestasi pilkada, visi dan misinya bisa dituangkan dalam bentuk aktualisasi kerja, baik itu pembenahan di birokrasinya maupun terkait perizinan dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting juga tak kalah pentingnya itu masalah kesejahteraan masyarakat, ya kan? Pendidikan, kesejahteraannya, dan pengelolaan sumber daya alam ini penting, tapi tetap mengacu kepada lingkungan. Jangan sampai memberikan dampak yang negatif untuk masyarakat. Memang namanya investasi pasti ada dampak positif negatif. Tapi bagaimana dampak positif itu bisa lebih besar daripada dampak negatif, kan? Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bupati. Terima kasih. Congratulations. Moga-moga sampai selesai proses di selanjutnya bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Dan bisa dilantik dengan clean and clear nantinya. Dan tentunya bagi teman-teman yang ikut berkontestasi kemarin bisa dirangkul, bukan kita dipukul. Betul. Karena pasti yang maju kemarin semuanya putra-putra terbaik Sijunjung. Cuman nasibnya saja yang barangkali belum beruntung. Jadi ada kesusahan yang tertunda. Dan terakhir, apa kira-kira himbauan Pak Bupati kepada anak-anak muda? Minta Bupati ini biar ini jadi motivasi buat anak muda di Sumatera Barat, di Riau, Sumatera, bahkan Indonesia. Sebab ini 34 tahun ketika karir birokratnya menanjak, sudah di level kepala Bapeda. Ini satu level lagi nih, sekda ini memutuskan mengundurkan diri, ngambil keputusan yang itu bukan keputusan gampang. Perlu dukungan support dari keluarga, diambil untuk ikut kontestasi pilkada yang tidak ada jaminan menang. Betul.
Nah, Betul. beliau ambil dengan kayak itu, alhamdulillah ternyata masyarakat tidak sia-sia, Allah meridhoi usaha beliau. Apa kira-kira motivasi untuk anak muda hari ini? Jadi jangan takut. Nah, kalau anak muda sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Dengan bekal sebetulnya teknologi yang ada sekarang, anak muda itu sebetulnya punya inovasi yang bisa dibilang lebih dan punya semangat yang lebih. Jadi dimanapun kita, tetaplah berkarya, tetaplah tunjukkan bahwa yang muda itu sanggup dan mampu. Jadi jangan bilang, memang asumsi di masyarakat kalau yang muda itu belum syarat pengalaman. Tapi pengalaman itu akan datang ketika kita akan mencoba sesuatu yang kita harapkan dan kita mau. Jadi kepada seluruh anak muda, tetap semangat, tunjukkan bahwa kita itu mampu. Dimanapun posisinya, dan kami sendiri sudah buktikan. Dan insya Allah ketika berada di posisi yang kita mau dan kita inginkan itu, dan kita bisa buktikan, masyarakat akan menilai dan akan melihat bahwa oh ternyata memang usia bukan syarat mutlak untuk berbuat Terbaik. yang terbaik. Terima kasih banyak Bupati. Sama-sama. Terima kasih waktu kesempatan diberikan kepada kami ada di sini berdiskusi yang saya rasa cukup, kalau bahasa keren sekarang, cukup banyak daging yang beliau sampaikan. Semoga ini bisa memberikan motivasi, masukan terbaik buat kita semua, khususnya teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati.